Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dwi Andina Farzani, spesialis obstetri dan ginekologi dan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan video keterampilan inspeksi visual asam asetat atau IVA dan pap smear. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan sel-sel abnormal atau sel yang dapat berkembang ke arah keganasan, sehingga dapat digunakan untuk screening lesi prakanker atau kanker pada serviks. Video keterampilan ini diharapkan mampu menjadi acuan pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Dwi Andina, dokter yang bertugas di Poli Kandungan pada hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rahma, Dok. Ibu Rahma ya. Saya ketik sebentar. Oke, Ibu Rahma sebelumnya sudah pernah periksa ya, dan dijadwalkan pada hari ini untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Oke, sebelum melakukan pemeriksaan, ada beberapa informasi yang perlu saya dapatkan dari Ibu. Boleh saya tanya sedikit, Ibu? Ya, boleh, Dok. Baiklah, Ibu. Umurnya sudah berapa? 30 tahun, Dok. 30 tahun ya. Sudah berapa lama Ibu menikah? Kira-kira 4 tahun, Dok. Oh, sudah 4 tahun. Apakah selama ini Ibu ada keluhan seperti keluar keputihan atau darah setelah selesai berhubungan? Keputihan, Dok. Sudah lama. Oh, sudah lama, Bu, keputihannya. Oke. Apakah keputihannya itu berbau, berwarna, atau kadang terasa gatal? Berbau, Dok. Berbau, tidak gatal dan tidak berwarna. Oke, berbau. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu, kapan terakhir Ibu berhubungan seksual dengan suami? 4 hari yang lalu, Dok. 4 hari yang lalu ya. Oke, apakah Ibu sekarang dalam keadaan haid? Tidak. Tidak. Baiklah Ibu, berarti kita sudah siap untuk melakukan prosedur pemeriksaan pap smear ya Bu ya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan secara singkat prosedur yang akan saya lakukan Ibu ya. Pertama-tama saya akan meminta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Kemudian Ibu akan berbaring dalam posisi telentang dengan kedua kaki ditekuk atau biasa kita sebut dengan posisi litotomi. Kemudian saya akan memasukkan alat yang bernama spekulum ke dalam vagina Ibu untuk membantu saya melihat serviks atau leher rahim Ibu dengan jelas. Jadi nanti akan tampak seperti ini leher rahim Ibu atau serviks Ibu. Saya akan mengambil sampel jaringan di bagian luar serviks atau biasa kita sebut dengan ektoserviks, dan di bagian dalam serviks yang biasa kita sebut dengan endoserviks. Oke, dalam prosedur pemeriksaan mungkin Ibu akan merasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan berusaha melakukannya dengan sangat hati-hati. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan pap smear? Iya, Dok. Setuju. Atau ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Baiklah Ibu, silakan Ibu ke toilet untuk mengosongkan kandung kemih sambil saya mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah spekulum cocor bebek, tampon tang, kom yang berisi larutan DTT atau larutan antiseptik, kasa steril, handscoon steril, spatula air, sitobrush, duk steril, alkohol spray 95%, objek gelas, dan jelly. Selanjutnya, kita memastikan pasien telah mengosongkan kandung kemih dan membersihkan alat genitalianya. Kemudian, kita mempersilahkan pasien untuk membuka pakaian dalamnya, kemudian memakai pakaian atau kain penutup yang telah disiapkan. Lalu pasien dipersilahkan berbaring dengan posisi litotomi dan lampu sorot dinyalakan. Selanjutnya, dokter bisa mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril.
Langkah pertama, kita bersihkan daerah genitalia dengan kasa steril yang telah dicelupkan di larutan atau cairan DTT. Kita bersihkan dari medial ke lateral. Selanjutnya kita pasang duct steril. Kemudian kita lakukan inspeksi. Kita lihat pada vulva, apakah ada tanda-tanda radang, apakah ada tanda benjolan atau massa tumor, atau ada kondiloma dan tanda abnormal lainnya. Lalu kita palpasi daerah vulva, apakah ada teraba benjolan atau massa tumor, apakah ada rasa nyeri tekan. Kita juga dapat palpasi di bagian kelenjar Bartholin di arah jam 5 atau di arah jam 7. Apakah ada teraba benjolan atau massa tumor, dan apakah ada terasa nyeri. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan in speculo. Kita dapat mengoleskan jeli pada permukaan spekulum sebagai pelumas atau pelicin sehingga pasien bisa lebih merasa nyaman. Baiklah Ibu, saya akan mulai memasukkan alat spekulum dengan hati-hati. Silakan Ibu rilekskan paha dan pinggulnya agar tidak terasa sakit. Saya masukkan Ibu ya. Masukkan spekulum dengan arah vertikal, kemudian putar spekulum menjadi posisi horizontal. Lalu kita identifikasi porsio atau serviks. Setelah serviks terlihat dengan jelas, spekulum kita kunci. Kemudian kita ambil kasa steril untuk membersihkan permukaan serviks agar visualisasi serviks bisa lebih jelas. Kita bersihkan dengan hati-hati. Pengambilan sampel pertama kali dilakukan pada serviks bagian luar atau ektoserviks. Sampel diambil dengan menggunakan spatula air. Kita masukkan spatula air sampai ke bagian ektoserviks. Kemudian kita putar 360 derajat. Kemudian kita oleskan sampel ke objek gelas yang telah diberi label identitas pasien. Kita oleskan secara tipis. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan pada serviks bagian dalam atau kita sebut dengan endoserviks. Sampel diambil dengan menggunakan cytobrush. Kita masukkan cytobrush sampai ke bagian endoserviks. Kemudian kita putar 180 derajat. Kita lakukan secara hati-hati agar tidak terjadi perdarahan. Kemudian kita oleskan sampel ke objek gelas yang sama pada tempat yang berbeda. Kita oleskan tipis, tidak tumpang tindih dengan apusan ektoserviks yang tadi. Selanjutnya, sampel segera difiksasi sebelum mengering. Bisa menggunakan alkohol spray. Usahakan menyemprot dari arah atau jarak 20-25 cm atau dapat juga direndam pada wadah berisi larutan alkohol 95% selama 15 menit. Baiklah Ibu, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita lepaskan spekulum secara hati-hati dengan memberitahukan kepada pasien terlebih dahulu. Maaf Ibu, saya akan melepaskan alat spekulumnya ya. Saya akan melakukannya dengan sangat hati-hati.
Lalu semua bahan habis pakai kita buang di tempat sampah medis. Alat-alat yang telah dipakai direndam di dalam bak yang berisi larutan klorin. Kemudian kedua tangan dicelupkan ke dalam larutan klorin, lalu handscoon dibuka secara terbalik dan dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita mencuci tangan dan mempersilahkan pasien untuk duduk kembali. Baiklah Ibu, pemeriksaan pap smear tadi sudah selesai. Nanti hasilnya, sampelnya akan saya kirim ke laboratorium patologi anatomi. Kalau hasilnya sudah ada, Ibu bisa kontrol kembali ke sini dan saya akan menjelaskan hasilnya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Dok. Oke, terima kasih Ibu. Demikianlah tadi kita telah selesai melakukan video keterampilan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat dan keterampilan pemeriksaan pap smear. Semoga video keterampilan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.